Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan Uwais Al-Qarni tersembunyi di antara bumi dan langit. Sebelum kita bahas cerita ini, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi Islami dari zaman dulu sampai sekarang dengan cara like, comment, dan subscribe. Dikisahkan oleh Ibnu Ibad Ar-Rundi dalam kitab Syarah Al-Hikam seorang manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah sebaik-baik aulia pada masa tabi'in. Seorang pemuda yang hidup dalam kehinaan di mata manusia, rambutnya berwarna pirang, dan badannya dihiasi dengan 2 lingkaran putih sebesar dirham. Setiap hari ia harus menanggung ejekan dan hinaan dari sesama manusia, terutama karena statusnya sebagai yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan bersama ibunya yang tercinta. Meskipun begitu, ia setia menghadiri majelis ilmu sebelum dirinya dikenal oleh banyak orang. Uwais Al-Qarni, anak yang yatim, menjalani kehidupan bersama ibundanya. Ia sangat taat dan berbakti kepada ibunya. Pada hari kiamat nanti ketika hamba-hamba Allah masuk surga, sedangkan Uwais Al-Qarni diperintahkan untuk berhenti supaya ia memberi syafaat bagi manusia yang belum masuk surga. Maka manusia masuk surga atas syafaat Uwais Al-Qarni sebanyak kabilah Musar, terutama bagi mereka yang berbakti kepada 2 orang tuanya. Rasulullah telah berpesan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni, serta Rasulullah menyebut ciri-cirinya. Bahwa Uwais seorang lelaki berkulit sawo matang di badan, tepat di bahu bawah sebelah kiri terdapat 2 bintik putih sebesar uang dirham yang merupakan bekasan dari penyakit lepra yang ia derita, dan setelah ia berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkannya. Di antara ciri-cirinya juga ia berambut perang, bermata biru, dada mempunyai bidang yang lebar, kepalanya selalu menunduk ke bawah dan selalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika berjalan. Ibadahnya sangat khusyuk dengan memanjangkan sujudnya dan membaca Al-Quran dengan meneteskan air mata. Jika bersumpah, maka Allah akan menampakkan sumpahnya. Wahai Umar dan Ali, jika kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah ampun supaya Allah mengampuni kedua kalian, sabda Rasulullah. Hal ini merupakan alangkah mulianya sosok Uwais Al-Qarni. Berdasarkan pesan baginda Rasulullah, sahabat Umar dan Ali mencari sosok yang mulia Uwais Al-Qarni tersebut. Umar bin Khattab selalu memberi aba-aba ketika musim haji siapakah di antara mereka yang bernama Uwais Al-Qarni. Pada waktu itu tiba-tiba di antara mereka ada yang memberi kabar tentang Uwais, bahwa ia adalah pengembala yang sedang menjaga ternak jamaah haji yang berada di perbatasan kota Mekah. Maka dengan segera Umar dan Ali pergi menuju ke tempat tersebut. Sesampai pada tempat yang telah dikabarkan tersebut, mereka melihat seseorang yang sedang mengembala kambing dengan ciri-ciri yang pernah didengarnya dari Rasulullah. Maka tidak lain itulah sosok Uwais Al-Qarni majhul, yaitu tidak dikenal di bumi dan ma'ruf, yaitu terkenal di langit. Kemudian terjadi perbincangan panjang antara Umar, Ali, dan Uwais Al-Qarni. Umar dan Ali, wahai fulan, siapakah namamu? Uwais, saya Abdullah. Umar dan Ali, ya memang kita semua hambanya Allah, akan tetapi siapakah namamu yang diberikan ibumu? Uwais tidak menjawab. Umar dan Ali, Rasulullah semasa hidupnya pernah berpesan kepada kami tentang ciri-ciri seseorang yang mulia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais, mudah-mudahan itu bukan aku, wahai khalifah. Umar dan Ali, wahai fulan, kami ingin membuktikan sabda Rasulullah padamu sudika engkau menyebutkannya, sedangkan ini adalah perbuatan yang wajib kita lakukan. Uwais, jika demikian aku menjawab, ya memang saya Uwais Al-Qarni, sebagai bukti ini pesan Rasulullah yang wajib kita buktikan. Umar dan Ali, wahai Uwais, doakan keampunan bagi kami, dan setelah ini kapan kita boleh bertemu kembali? Uwais, baiklah, tetapi wahai Umar dan Ali, aku tidak akan membuat perjanjian antara kalian untuk bertemu lagi. Sebaiknya kita berpisah saja supaya aku tidak dikenal oleh seorang pun setelah ini. Maka itulah perbincangan antar Umar, Ali, dan Uwais Al-Qarni, seorang aulia pada tabi'in yang tidak ingin dikenal oleh manusia walaupun sekali berkhalifah Umar dan Ali. Dalam riwayat disebutkan ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, tiba-tiba saja sudah banyak manusia yang tidak dikenal telah melayatkannya dan melakukan fardu kifayah sehingga orang-orang setempat pulang dengan harapan keesokan harinya mereka menziarahi kuburnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, yaitu kuburnya menghilang, tidak ada dari mereka mengetahuinya. Cukup sekian dari singkat cerita ini, apa yang kami bahas semoga dapat manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.